Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menunda sementara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca di Indonesia. Padahal vaksin asal Inggris ini sudah tiba sebanyak 1,1 juta dosis 8 Maret yang lalu. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi? Kita bahas bersama mantan Direktur Regional WHO, Sero, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Chandra Yoga Aditama. Ada pula tenaga ahli utama KSP bidang pembangunan manusia Brian Sri Prahastuti. Bu Brian, selamat malam Pak Chandra, selamat malam. Selamat malam Sofi, selamat malam Pak. Bu Brian, apa yang jadi alasan pemerintah saat ini menunda distribusi dan juga penyuntikan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca? Ya, ini kita menganut asas kehati-hatian ya, karena karena kita ketahui ada kasus begitu, sementara kita menunggu, pemerintah Indonesia masih menunggu rekomendasi dari expert dan dari ITAGI. Artinya ini rekomendasi dari expert yang ada di Indonesia. Walaupun kita ketahui bahwa WHO sudah mengatakan tanggal 16 kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi dari AstraZeneca ini aman ya, dan bahwa kejadian yang ada itu belum tentu disebabkan langsung dari vaksinnya. Tetapi untuk kita, pemerintah kita mengambil asas kehati-hatian sehingga kita menunggu rekomendasi dari para ahli kita. Nah, asas kehati-hatian itu memang perlu, tapi apa saja langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dan juga Badan POM? Ya, kalau siaran persnya kan sudah dilakukan oleh kepala Badan POM ya kemarin ya. Artinya posisi pemerintah Indonesia itu sudah tegas untuk hal tersebut. Kata kuncinya penundaan kan bukan berarti bahwa kita tidak menggunakan. Gitu, karena kita percaya bahwa proses uji klinis sudah dilakukan dengan benar. Kemudian seingat saya waktu awal-awal juga kunjungan ke produsen juga sudah dilakukan, dan walaupun saya harus cek lagi apakah AstraZeneca manufakturnya kita juga datang. Kemudian emergency use authorization juga sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Itu pun dilakukan setelah juga ada otorisasi yang sama juga dikeluarkan dari tempat yang lain. Kemudian kita juga masih menunggu sertifikasi halal dari MUI ya. Nah, sambil menunggu kemudian ada kasus ini ya. Tunda dulu aja juga begitu belum ya. Keluar, kita tunda saja dulu ya. Oke. Karena vaksin yang lain masih ada juga. Ya. Pak Chandra, ini kan kalau dilihat pemerintah memutuskan untuk paling tidak saat ini ditunda lebih dulu untuk dicek lebih lanjut lagi oleh Badan POM. Tapi juga ada beberapa negara yang memutuskan menghentikan, ada pula yang juga menunda. Sementara dari WHO sendiri menyatakan sebenarnya sejauh ini masih dianggap aman. Anda melihat keputusan ini seperti apa? Jadi gini, kalau kita mau urut ya, nomor satu, kalau WHO itu pada tanggal 8 Januari, dia punya tim expert namanya SAFE. Tim expert ini sudah mengkaji vaksin ini dan dia sudah memberikan kriteria yang tadi disebut oleh Dr. Nadia itu. Sudah kriteria dari SAFE ini bagus, maka kemudian proses berikutnya di WHO adalah yang namanya emergency use of listing. Ini semacam emergency use of authorization Badan POM. Emergency use of listing dikeluarkan pada tanggal 15 Januari. Nah, 15 Februari, 15 Januari. Ya. Kemudian kebetulan saya adalah anggota dari Independent Action Allocation Vaccine Group dari COVAX, yang kemudian sesudah ada emergency of listing, kita membagikan vaksin itu, artinya ada permintaan kepada kami untuk menilai apakah vaksin ini bagus untuk dibagikan, dan kita sudah menyetujui untuk membagikan itu pada 142 negara. Salah satu di antaranya itulah yang datang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret itu. Jadi kalau tadi disebut digunakan 35 negara, salah satu di antaranya COVAX. COVAX ini bukan pengguna, COVAX ini justru membagikan ke berbagai negara. Dan yang kami rencanakan dibagikan adalah 142. Walaupun sekarang belum semua 142 memang. Yang sudah beberapa negara termasuk Indonesia. Tapi kalau Anda melihat keputusan pemerintah Indonesia untuk menunda sementara, tanggapan Anda apa Pak Chandra? Sudah itu, timbullah kasus ini kan. Timbul kasus ini ada dua yang bergerak. Karena kasus ini pertama dilaporkan di Eropa, maka ada badan yang namanya EMA. European Medicines Agency, kemudian menilai kasus ini. European Medicines Agency sebenarnya juga sudah memberikan emergency use untuk menggunakan vaksin AstraZeneca di Eropa tadinya. Tapi karena ada kasus ini, European Medicines Agency kemudian mereview ulang, dan mereka sudah beberapa kali rapat, dan rapat terakhir hari Selasa yang lalu. Pada rapat hari Selasa yang lalu, nanti ini berhubungan juga dengan statement Indonesia nih, pada rapat hari Selasa yang lalu, mereka mengatakan tim dia namanya PrEC, Pharmacovigilance
pharmacovigilance based assessment akan rapat lagi hari ini. Saya terus terang saja tadi berharap sebelum ditelepon Kompas TV hasilnya sudah ada, jadi kita lebih tenang gitu ya. Ternyata sampai malam ini belum ada ya? Waktu hasilnya belum ada. Oke. Jadi akan ada rekomendasi dari European Medicine Agency, itu satu. Yang kedua, dalam beberapa hari ini ya? Hari ini sedang. Hari ini harusnya, oke. Jadi karena beda waktu aja mereka. Ya, oke. Yang kedua yang tadi Bu Brian sampaikan, memang Dirjen WHO kemarin tanggal 17 bilang bahwa ini diteruskan saja. Tapi untuk lebih yakin lagi, WHO juga meminta timnya. Dia punya tim yang namanya Global Safety Committee begitu lah ya, untuk rapat. Dan saya belum tahu tanggal berapa. Jadi ada dua nanti untuk meyakinkan lagi keamanan ini kalau ada statement dari PRAC dan dari Global Advisory Committee. Sembari menunggu. Kalau sekarang memang pimpinan WHO dan pimpinan EMA sudah mengatakan sementara ini jalan saja dulu. Oke. Sembari kita juga menunggu evaluasi lagi dari Badan POM gitu ya. Saya harus jeda sejenak, sesaat lagi saya lanjutkan perbincangan dengan Ibu Brian dan Pak Chandra. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.